Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Sekali lagi masih ramai diperbincangkan di berbagai media terkait fenomena habaib, nasab, alawi. Dua kubu yang saling bertengkar, kubu yang mendukung habaib, kubu yang menolak habaib. Sampai hari ini tidak selesai-selesai tukarannya, gontok-gontokannya. Padahal perkara nasab ini bukan perkara yang pokok dalam Islam, tapi kenapa kok nggak selesai-selesai? Oleh karena itu kita coba dengarkan pendapat dari Kiai Haji Afifuddin Muhajir terkait nasab agar kita punya pandangan lah bagaimana menyikapi fenomena yang luar biasa nggak selesai-selesai di Indonesia ini tentang nasab, tentang habib, tentang Ba'alawi. Yang penting saya sampaikan adalah saya heran kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi kan, tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan. Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang warok dan seterusnya, ya kan. Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan. Akan tetapi yang dijadikan padokan itu adalah keadilan dia, ya kan, keworokan dia, ketinggian integritasnya dan kedubitannya, bukan nasabnya. Ya. Tapi kenapa orang-orang kok sangat serius dengan ini? Menurut saya sejak sekarang dihentikan seorang nasab itu. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia habib, jangan, itu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya. Ya kan? Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa, apa habib, apa bukan habib, tak peduli. Jadi habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan. Kiai Haji Afifuddin Muhajir sangat bijak sekali. Beliau menganggap fenomena habib ini bukan perkara yang penting dalam Islam. Perkara yang penting dalam Islam itu ya rukun-rukun Islam. Kiai Afifuddin mengajarkan kepada kita bahwasanya fenomena habib itu harus disikapi biasa saja. Jangan sampai fenomena habaib, fenomena nasab ini menjadikan suatu perkara yang sangat harus didiskusikan, harus dipelajari secara serius sehingga yang lain itu ditinggalkan. Inilah yang menyebabkan kemunduran Islam akhir-akhir ini. Yang dibahas hanya nasab, hanya habib, hanya Ba'alawi. Sedangkan orang yang di luar Islam sudah membahas hal yang luar biasa jauh daripada orang Islam. Kita harus bijak lah. Orang yang mengaku habib itu jika dia baik, yang disampaikan itu penuh dengan keilmuan, ya kita ikuti saja. Meskipun kita tidak suka dengan kehabibannya, ya kita setidaknya menghormati atas keilmuannya. Kita menghormati atas akhlaknya yang baik. Ataupun sebaliknya, jika yang menyampaikan itu anak kecil, bukan habib, atau orang biasa yang bukan habib, jika yang disampaikan itu kebaikan, ya kita ikuti saja. Jangan dibanding-bandingkan. Oh, ini habib, ini bukan habib. Kamu tidak pantas karena kamu bukan habib untuk ceramah. Ya jangan seperti itu. Kita harus
objektif, kita harus bijaksana menyikapi persoalan-persoalan dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Tapi yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di kalangan kita sebaliknya. Perkara habaib, perkara nasab ini tidak selesai-selesai dibahas, tidak selesai-selesai didebatkan. Coba kita lihatlah salah satu video debat tentang nasab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz Hanif bahwa Hadramut itu tempatnya jauh sehingga tidak tersensus, tidak tercakup. Oke, boleh. Siap, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, artinya mendeteksi salah satu keturunan dari Musa Al-Kadim, yang salah satunya Ahmad Al-Ukhaidir. Ahmad Al-Ukhaidir. Saya bacakan teksnya. Amma Muhammad Al-Ukhaidir, maaf Muhammad bukan Ahmad. Amma Muhammad Al-Ukhaidir fa'aqibuhu min thalathati rijal. Yusuf Al-Amir bihadramut minal Yaman, Malaka ba'da abihi, wa Muhammad Abi Abdullah Aqab, dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh. Wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhrah istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya rasa cukup. Baik, langsung jawab. Pertanyaan balik saya, dia mendata keturunan Musa Kadim tadi, tapi menafikan nggak keturunan Ubaidillah? Itu nggak berarti apa-apa. Andai kata kedata satu orang bukan berarti dia harus tahu semuanya. Ada satu dia tahu. Apakah dia harus? Saya tahu kenal satu orang tuh bagus, Imam Ibrahim di Banten. Apakah saya harus tahu semua sepupu beliau? Apakah saya harus tahu semua keluarga besar beliau? Yang Anda sebutkan tidak mengartikan apa-apa sama sekali. Itu kan yang disebutkan oleh Mahdi Rojaya lah ala sabilil ghalib. Pertanyaan saya, ada nggak yang menafikan? Seakan-akan Kimat menafikan. Nafi itu butuh dalil. Nanti dijelaskan nih di dalam kitab Bahrul Muhit Imam Az-Zarkashi. Yang namanya nafi itu butuh dalil. Sorry, sebagaimana isbat butuh dalil. Ada yang nas bahwasanya fulan Ahmad bin Isa nggak punya anak namanya Ubaidillah. Selama tidak ada nas, berarti masih ada kemungkinan. Sedangkan yang menyebutkan tadi Janadi udah terjawab. Iskal Kimat soal Janadi udah terjawab. Itu semuanya Ba'alawi. Udah jelas. Saya kira nggak bisa terbantah lagi itu dan seterusnya. Yang mengisbat banyak, yang mengakui banyak. Sedangkan ini tidak menyebutkan, ini tidak berbenturan. Ziyadatu thiqah maqbulah. Wa man hafidha hujjatun ala man yahfad. Ketika ada yang menyebutkan, tidak ada yang tidak menyebutkan di sini. Kemudian di sisi lain ada yang menyebutkan, maka berarti yang menyebutkan ini yang jadi hujjah. Yang tidak menyebutkan tidak berarti apa-apa karena nafi butuh dalil. Silakan. Perdebatan seperti ini banyak sekali terjadi dan tidak selesai-selesai. Seharusnya sudah banyak yang bisa didebatkan selain nasab yang bisa kita ambil sebagai orang Islam untuk mempelajari keilmuan yang ada dalam Islam. Kenapa sampai hari ini masih ramai terkait perdebatan nasab-nasab seperti itu? Ya karena banyak orang Islam yang masih mementingkan hal itu. Seharusnya kita bisa lebih bijak lagi karena banyak hal yang bisa kita pelajari dalam Islam. Bukan hanya nasab. Agar kenapa? Agar Islam tidak mengalami kemunduran. Agar Islam bisa maju ke depan gitu. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi kita harus bijak menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, yakni terkait nasab, terkait habaib, terkait Ba'alawi. Kita harus bijak, kita harus objektif. Selagi habaib yang itu menyampaikan sesuatu kebaikan, ya kita ikuti. Pun sebaliknya, jika habaib pun menyampaikan hal yang di luar syariat, di luar syarak, sesuatu yang bertentangan, ya kita tolak begitu. Demikianlah teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.